Selamat berjumpa kembali di tempat latihan Psikotes Polri. Jadi untuk kali ini yaitu episode ketiga dengan materi soal-soal verbal, yaitu soal verbal sinonim. Soal yang mempunyai makna sama. Jadi soal verbal ini sering digunakan dalam tes kecerdasan psikotes. Untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut seleksi tes Polri, semoga materi yang hari ini dipelajari dapat menambah wawasan untuk meraih nilai maksimal dalam tes psikotes. Kita mulai ke soal nomor 1. Jadi untuk mengerjakan soal-soal sinonim atau persamaan kata atau makna sama, jadi sebagai calon siswa yang nantinya mengikuti seleksi, yang perlu dimatangkan adalah harus sering membaca atau menonton televisi, menyimak kata-kata yang sering digunakan baik di pemerintahan, oleh masyarakat, karena kata-kata yang dilihat, didengar, kadang disebut berbeda padahal maknanya sama. Jadi mari kita kupas satu persatu soal sinonim atau soal mempunyai makna sama. Jadi soal nomor 1, pilihlah dua kata yang memiliki makna sama. Jadi untuk menjawab soal ini, ya, di sini kita disuruh memilih dua kata yang memiliki makna sama. Jadi di pilihan ganda A itu seniman, B seni, C inisiatif, D prakarsa, dan E budaya. Jadi masing-masing kata ini harus kita ketahui artinya. Coba kita bedah satu persatu arti daripada kata yang ada di pilihan ganda. Jadi yang pertama, seniman. Jadi seniman itu artinya orang yang bekerja di bidang seni. Seni artinya karya atau kemampuan menciptakan keindahan. Inisiatif, yaitu ide atau gagasan untuk memulai sesuatu. Prakarsa, artinya gagasan atau ide untuk memulai sesuatu. Budaya, adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, dengan mengetahui masing-masing dari pilihan ganda artinya, jadi kita bisa melihat di sini kira-kira mana yang memiliki makna sama. Jadi di sini kalau kita melihat yaitu inisiatif maknanya sama dengan prakarsa. Jadi di sini kalau inisiatif ide atau gagasan untuk memulai sesuatu. Prakarsa di sini gagasan, jadi sama-sama ada gagasan atau ide mulai sesuatu. Artinya ini artinya atau maknanya sama. Jadi jawabannya inisiatif dan prakarsa. Jadi nanti dalam menjawab soal, jadi dua yang dipilih yaitu inisiatif dan prakarsa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bangunan. Jadi sesuatu yang dibangun, dalam kurung rumah, gedung, dan lain-lain. Material artinya bahan untuk membuat sesuatu. Pondasi, bagian dasar penopang bangunan. Atap artinya bagian paling atas bangunan.
dasar, bagian bawah atau landasan sesuatu. Jadi kalau kita lihat dari 5 kata ini yang memiliki makna sama, jadi di sini yang paling mendekati yaitu pondasi dan dasar. Jadi coba pondasi, bagian dasar penopang bangunan. Jadi bagian dasar berarti bagian bawah. Kalau dalam pondasi itu kan di bangunan itu di bagian paling bawah. Jadi dasar adalah bagian bawah atau landasan sesuatu. Jadi di rumah itu kan ada dasar. Jadi yang memiliki makna sama yaitu pondasi dan dasar. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jadi sama seperti soal sebelumnya. Jadi masing-masing kata yang ada di pilihan ganda satu persatu kita bedah artinya. Jadi yang pertama, kikir, artinya pelit, sangat hemat dan tidak suka memberi. Bangkrut, artinya tidak memiliki uang atau usaha mengalami kerugian besar. Pailit, keadaan tidak mampu membayar hutang, garing bangkrut secara hukum. Hutang, uang yang dipinjam dari orang lain. Sulit, sesuatu yang tidak mudah. Jadi, kalau kita menyimak artinya di sini, yang mendekati atau memiliki makna sama yaitu bangkrut dan pailit. Kalau bangkrut ini tidak memiliki uang lagi. Jadi pailit ini ada kata bangkrut secara hukum, artinya tidak mampu membayar hutang, artinya sama dengan dia tidak memiliki uang. Jadi pilihannya adalah B, bangkrut, dan C, pailit. Ke soal nomor 4. Mati artinya tidak hidup. Alam, dunia atau lingkungan hidup. Ulangi, dunia atau lingkungan kehidupan. Abadi, artinya tidak berakhir atau tidak musnah atau tidak berlangsung selamanya. Gaib, tidak terlihat atau tidak dapat dirasakan secara nyata. Kekal, tetap ada selamanya atau tidak berakhir. Jadi kalau kita melihat artinya di sini atau maknanya, yang mendekati adalah abadi dan kekal. Jadi abadi tidak berakhir, kekal juga artinya tidak berakhir, tetap ada selamanya, atau di sini juga di abadi berlangsung selamanya. Jadi yang memiliki makna sama yaitu abadi dan kekal. Jadi pilihannya C, abadi, dan E, kekal. Jadi kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi sebelum lanjut, jadi untuk soal-soal sinonim atau makna yang sama di aplikasi ini, Tryout Psikotest.com, sudah ada soal-soal yang memuat tentang sinonim dan yang lainnya. Silakan dicoba nanti untuk mengasah apa yang sudah dikerjakan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seperti soal sebelumnya, jadi masing-masing suku kata kita cari artinya. Jadi siklus artinya perputaran atau rangkaian kejadian yang berulang. Berikutnya, proses artinya tahapan atau langkah suatu kejadian.
Daur artinya perputaran atau siklus yang terjadi berulang. Hierarki, susunan, tingkatan atau jenjang. Matrik, susunan angka atau tabel dalam matematika. Jadi kalau kita melihat artinya di sini yang memiliki makna sama yaitu siklus dan daur. Jadi kita lihat di sini perputaran atau rangkaian kejadian yang berulang. Daur perputaran atau siklus. Jadi siklus itu perputaran yang terjadi berulang. Jadi jawabannya adalah A, siklus, dan C, daur. Kita ke soal nomor 6. Jadi kita bedah satu persatu artinya. Yang pertama, kompleks, artinya rumit atau terdiri dari banyak bagian. Khusus, bersifat tertentu atau istimewa. Ahli, orang yang sangat menguasai suatu bahan. Pakar, artinya orang yang sangat ahli dalam suatu bidang. Golongan, artinya kelompok atau kelompok tertentu. Jadi kalau kita melihat di sini, yang maknanya sama adalah ahli dan pakar. Karena ini sama-sama artinya sama, orang yang sangat menguasai suatu bidang. Pakar juga orang yang sangat ahli dalam suatu bidang. Jadi jawabannya C, ahli, dan D, pakar. Kita kelanjutkan ke soal nomor 7. Jadi sebelum lanjut, jadi untuk rekan casis agar bisa menjawab soal-soal sinonim atau memiliki makna sama, jadi harus banyak mencari referensi yang memiliki atau mencari kata-kata yang memiliki makna sama, sehingga nanti dalam mengerjakan soal bisa menjawab dengan baik dan benar. Yuk kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi seperti biasa, jadi soal sebelumnya, jadi masing-masing kita cari artinya. Jadi wisata artinya kegiatan berpergian untuk rekreasi. Karya artinya hasil ciptaan atau pekerjaan. Hunian artinya tempat tinggal. Loka artinya tempat atau dunia atau lokasi. Tempat artinya ruang atau lokasi untuk sesuatu. Jadi kalau melihat di sini yang memiliki makna sama adalah loka dan tempat. Jadi kenapa bisa loka dan tempat? Karena loka artinya tempat. Ya. Tempat itu adalah ruang atau lokasi untuk sesuatu. Nah, di sini juga ada kata lokasi. Jadi yang memiliki makna sama adalah di pilihan ganda yaitu D, loka, dan E, tempat. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kita mulai dari yang A, penghambat, artinya sesuatu yang menghalangi atau memperlambat. Profit, keuntungan atau laba. Keuntungan artinya hasil atau laba dari sesuatu usaha. Kerugian, kehilangan atau hasil yang merugikan. Keterampilan artinya kemampuan atau keahlian dalam melakukan sesuatu. Di sini yang kira-kira memiliki makna sama yaitu profit dan keuntungan, karena
Profit artinya keuntungan atau laba. Ini artinya keuntungan. Jadi keuntungan sendiri artinya hasil atau laba dari suatu usaha. Jadi laba dari usaha sama artinya dengan keuntungan. Jadi jawabannya di pilihan ganda B, profit, dan C, keuntungan. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi untuk chassis yang ingin menambah pengalaman, mencoba simulasi tes, silakan dicoba di tryout psikotest.com. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi perjalanan, jadi kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Yang B, perpindahan, proses berpindah tempat. Adaptasi, proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Lingkungan, keadaan atau kondisi di sekitar. Penyesuaian, proses menyesuaikan diri terhadap keadaan. Jadi kita harus memilih di sini, yang memilih mana sama, yaitu adaptasi dan penyesuaian. Nah, ini adaptasi artinya proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Artinya sini kan penyesuaian. Jadi sama artinya proses menyesuaikan diri terhadap keadaan-keadaan yang mana? Ya sesuai dengan lingkungan. Jadi pilihannya C, adaptasi, dan E, penyesuaian. Ya, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ke-10. Jadi sama seperti soal sebelumnya, jadi masing-masing kita cari tahu arti masing-masing kata yang ada di pilihan ganda. Jadi kita mulai dari isolasi. Artinya pemisahan dari suatu kelompok, dari kelompok atau lingkungan tertentu. Penyelesaian artinya proses menyelesaikan suatu masalah. Pemisahan artinya proses memisahkan sesuatu dari yang lain. Pengaturan, proses menata atau mengelola sesuatu. Sedangkan perubahan artinya peralihan dari keadaan lama ke keadaan baru. Jadi di pilihan ganda yang memiliki makna sama di sini yaitu isolasi. Sama artinya atau maknanya sama dengan pemisahan. Jadi coba kita lihat isolasi, pemisahan dari kelompok atau lingkungan tertentu. Jadi memisahkan dari kelompok atau lingkungan tertentu. Ini kata-kata pemisahan. Sedangkan pemisahan sendiri artinya proses memisahkan sesuatu dari yang lain, artinya sama, memisahkan baik kelompok atau dengan lingkungannya, dari proses sesuatu dari yang lain. Jadi jawaban yang benar adalah A, isolasi, dan C, pemisahan. Jadi itu 10 soal yang sudah kita coba latih bersama. Semoga dengan latihan ini calon siswa dapat mengerti di dalam mengerjakan soal-soal sinonim atau persamaan kata. Setelah belajar beberapa materi, jadi untuk mengasah kemampuan adik-adik untuk khusus tes psikotes, silakan dicoba aplikasi kami, yaitu Tryout Psikotest ya. Di aplikasi ini ada 3 paket, itu paket kecermatan, paket kecerdasan, kepribadian. Nah, jadi kalau paket lengkap ini semuanya tersedia. Jadi dengan melatih secara maksimal di Tryout Psikotest, sehingga apa yang sudah dilatih bisa diketahui sejauh mana hasil dari latihan tersebut. Semoga berhasil dan memperoleh hasil maksimal. Selamat mencoba di Tryout Psikotest.com.